bicara dari warga Puri Intan yang mendampingi warga ini dalam menggugat di Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali atas putusan MA yang dimenangkan oleh UIN ya. Jadi kami melakukan PK itu karena berdasar bukti-bukti yang ada, dan itu paling adalah tanah dari warga Puri Intan. Mereka punya alas hak yang sah berupa akte jual beli, ada IND, bayar PBB, tapi diusir, dibulldozer dari kepemilikannya, dari kediamannya, sehingga warga-warga tersebut pindah dengan paksa tanpa ganti rugi. Padahal jelas ganti rugi itu ada, yang kami bikin novum ke PK itu ada untuk ganti rugi. Yang kami ambil itu seperti ganti rugi kepada dosen. Komplek dosen itu kan hanya mendiami, bukan memiliki, tapi itu ada ganti rugi. Nah, warga ini pemilik, tapi ganti ruginya tidak ada sama sekali sampai saat ini. Dari 2015 ya, 2015 itu digusur sampai 2021 ini belum ada penjelasan atau kejelasan ganti rugi terhadap warga ini. Sehingga kami melakukan PK yang sekarang telah terregistrasi di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 140. Insya Allah dengan PK tersebut, hakim-hakim Mahkamah Agung bisa melihat dengan hati nuraninya, dengan bukti-bukti yang ada, sehingga bisa memberikan ganti rugi yang layak terhadap warga-warga Puri Intan yang digusur, dibulldozer, dan diusir dari tempat kediamannya. Sehingga hal ini memang menjadi konsep pemerintah saat ini adalah mafia tanah. Jadi mafia tanah itu berbau tapi tidak terasa. Karena seperti orang seperti orang kentut, baunya ada tapi wujudnya nggak ada. Nah, ini faktanya ada. Ini terkuat seperti Pak Dino Patijalal membuat adanya mafia tanah. Nah, ini dibuktikan dengan rumah ibundanya itu yang berpindah nama kepemilikan. Nah, warga ini dari 2020 itu udah terjadi, dan di mana-mana saya banyak kasus yang saya tangani itu, yang orang-orang juga yang kasihan teraniaya itu begitu. Kepemilikannya berpindah tanpa ada dengan cara overlapping, dengan cara pembelian yang tidak jelas, ternyata belum bayar, seperti warga sekarang ini, warga Puri Intan Ciputat. Mungkin ada dari warga yang menyambut. Perlahan sebagai warga, kami kemukakan bahwa itu sudah punya IND, sudah terbayar IND, dan semua fasilitas dan juga hak kami untuk yang di tempat tersebut laksanakan. Tapi kenapa waktu penggusuran UIN dengan secara brutal mengeksekusi kami tanpa ada bayaran? Masa rumah kami yang sudah kami bangun sekian lama hanya diganti 50 juta. 50 juta itu kan kerohiman, bukan ganti rugi. Dan saya dengan ini saya harap orang UIN sadar, dan dengan pendamping kami dan pengacara, supaya mereka tahu bahwa kami itu juga menduduki rumah ini bukan dengan gratis. Kami itu dari membeli dari yayasan membeli dari rakyat. Saya punya surat-suratnya. Kalau yayasan itu beli dari rakyat yang namanya Kasmiun. Nah, itu ada suratnya saya. Nah, sekarang kenapa UIN menghakimi kami? Dia nggak punya surat. Mana alas haknya UIN bahwa dia mempunyai tanah kami ini? Sekian, supaya dengan ini UIN diketahui bahwa sekarang tanah kami itu di sini harganya sudah sekitar 6 juta, 8 juta per meter. Ya, jadi kalau mereka menginginkan tanah kami, ya bayarlah dengan harga itu. Itu loh. Jadi jangan kami itu disengsarakan. Banyak warga kami yang sengsara pindah ngontrak dengan keadaan usia yang tidak lansia, tapi mereka nggak fair, malahan tanah-tanah yang kosong dibiarkan
tumbuh alam-alam begitu yang kebetulan juga tidak terus yang bisa membahayakan kami penduduk yang di sini. Ya saya kira ini penting bagi UIN untuk memikirkan bahwa kami itu sudah diam, sudah kami juga akan berusaha dan bertahan kami dan menerima ganti rugi yang layak berdasarkan hukum yang ada di Indonesia ini. Dan kami bicara bukan tanpa alasan, ada bukti dan ada juga pengacara kami yang tahu masalah tanah. Ya silakan aja sekarang kalau mau berbicara antara pengacara dengan pengacara silakan, tapi jangan diteruskan itu pelakuan eksekusi yang begitu. Itu aja dari warga. Terima kasih. Saya tambahkan bahwa pengajuan PK kami itu ada 5 novum yang meyakinkan untuk warga. Jadi novum itu mudah-mudahan bisa dipelajari, dikaji oleh hakim Mahkamah Agung untuk bisa melihat dengan imani, dengan rasa keadilan bahwa hak warga itu disepelekan, digusur dari tempat kediamannya, sehingga mereka itu keluar dari kediamannya yang selama berpuluh-puluh tahun, dari tahun 79 ya mereka beli ini tanah di bulldozer itu tahun 2000-an. Iya, dari 2000, iya, 2013 sampai 16 itu mereka diusir, digusur, di bulldozer rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Damaria. Saya mewakili Ibu Nuriama Jamil. Ibu saya yang memiliki tanah di Cirende yang dibeli tahun 1978. Saya ingin menyampaikan bagaimana ketika mengeksekusi rumah Ibu Jamil dengan cara yang sangat brutal dan sadis, sehingga menyebabkan ibu saya saat ini sakit dan trauma disebabkan oleh penggusuran tersebut. Dan saya sebagai wakil dari Ibu Nuriama Jamil ingin menyampaikan pesan-pesan dari Ibu Jamil dan seluruh warga Puri Intan Cirende yang mengalami penyerobotan, penggusuran secara sadis dan brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Kami mohon dengan kepada UIN dan kepada Hakim Agung di Mahkamah Agung yang akan memutuskan perkara kami ini, diberikan keputusan untuk warga Puri Intan Cirende ini keadilan. Kami tidak menuntut tanah kami kembali. Kami sebagai warga negara Indonesia yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang, kami hanya ingin para hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan kami diberikan penggantian kompensasi yang seadil-adilnya, yang layak untuk kami bisa memulai hidup kembali. Karena sebagian dari kami rumah-rumah yang dieksekusi ini usianya sudah lansia dan sudah ada yang salah satu suami atau anaknya yang meninggal karena betul-betul trauma ini luar biasa ya, dampak eksekusi ini. Karena mereka itu dengan kekuasaan dan arogansi itu betul-betul ya menunjukkan bahwa eksekusi ini harus dengan dihancurkan, harus di orang warga Puri Intan ini dimiskinkan, Pak. Contoh saya ada usaha catering, ibu saya yang berdiri dari tahun 70. Itu harus berpindah-pindah rumah berkali-kali. Saya harus mengontrak, saya harus pindah lagi karena biaya kontrak mahal. Jadi anak saya juga sampai sekarang sudah mau selesai kuliah. Kasus ini belum selesai. Hampir 10 tahun. Kami harus jatuh bangun mencari keadilan di negeri ini. Saya mohon kepada UIN, Kementerian Agama, Mahkamah Agung agar
perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan seadil-adilnya. Ini sebagai tambahan, saya akan menceritakan tentang kronologis kenapa tanah kami digusur. Ini hanya permainan atau apa ya namanya? Sudah direncanakan sekian matangnya antara PN, UIN, dan Departemen Agama. Jadi kita waktu dipanggil ke PN itu hanya satu kali dipanggil sebagai saksi karena salah satu dari pengurus yayasan di mana kita membeli rumah itu korupsi. Katanya ya, kita nggak tahu. Dan bapak itu sudah diadili, sudah dipenjara, semua asetnya disita. Terus waktu kita hadir itu diberi nomor. Jadi kelompok 10, kelompok 5, kelompok 7 diberi nomor 287, 283. Itu cuma abal-abalan gitu. Makanya pada waktu saya hadir pada sidang itu saya udah pernah tanya, ini sidang sinetron atau abal-abalan. Jadi nomor-nomor yang diplang gitu, nomor keputusan PN nomor 283 itu semua palsu. Ya, Nanti aku ngomong ya. selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan informasi ini bahwa saya melalui orang tua saya telah membeli rumah ini pada sekitar mungkin tahun 80-an. Nah, rumah ini sebenarnya di kawasan Purintan, dan pada waktu itu telah dilakukan beberapa pembuktian baik melalui surat maupun yang lain juga. Nah, orang tua saya sudah sampai dengan banyak hal yang dibuktikan untuk menambahkan dari kelengkapan surat-surat yang kita punya. Memang dari tanah yang udah kita beli ini kita mempunyai surat yang cukup lengkap untuk menjaga dari proses proses tanah tersebut. Nah, bagi tambahan bahwa dalam pembuktiannya juga kita banyak hal yang disampaikan bahwa surat ini juga banyak juga yang merupakan pemberitahuan resmi dari pihak pihak yang menerbitkan dari surat-surat tersebut bahwa tanah ini merupakan tanah dari kita yang punya. Nah, memang sampai dengan saat ini setelah berapa kali dilihat dari proses pengadaannya sampai dengan proses surat-suratnya, ini surat-surat apa aja. Jadi sudah dipelajari berbagai macam surat penjuratnya, termasuk dari riwayat dari tanah